Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Angkatan 18 Kelompok 2. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat Zoom dengan Ibu Atik Lestari dan membahas analisis isu 5W plus 1H. Dan di sini kita dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing membahas isu yang berbeda. Yang pertama ialah kelompok 1, yaitu kelompok saya sendiri. Di sini kami membahas tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2021 yang memakan korban sebanyak 62 orang. Kecelakaan itu disebabkan oleh masalah teknis pada sistem auto throttle, ketidakseimbangannya daya dorong pada mesin. Di sini Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan SAR untuk menemukan korban dan puing pesawat serta kotak hitam atau black box. Selanjutnya, kelompok 2. Di sini mereka membahas tentang kebocoran data operasi SAR di wilayah Tarakan akibat lemahnya literasi digital ASN. Digitalisasi melalui Smart ASN sangat penting bagi kantor SAR Tarakan, namun berpotensi menimbulkan ancaman kebocoran data operasi SAR jika literasi digital ASN masih rendah. Dengan penerapan 4 pilar literasi digital serta strategi seperti pelatihan, penguatan SOP, dan budaya kerja aman, ASN SAR Tarakan dapat menjadi lebih profesional, berakhlak, dan mendukung keberhasilan misi penyelamatan. Dan kelompok yang ketiga membahas tentang keterbatasan akses data kapal yang dikelola Kemenhub. Akar masalahnya adalah belum adanya sistem berbagi data lintas instansi, regulasi yang kaku, dan digitalisasi yang masih sektoral. Dampaknya, respon SAR tidak optimal, potensi korban jiwa meningkat, dan kepercayaan publik terhadap kinerja Basarnas bisa menurun. Isu Basarnas meminta akses data kapal ke Kemenhub bukan sekadar masalah birokrasi, tetapi yang pertama, ujian nyata penerapan nilai ASN berakhlak, organisasi pelayanan, kolaboratif, dan adaptif. Yang kedua, langkah konkret menuju Smart ASN karena melibatkan digitalisasi data dan literasi digital ASN. Yang ketiga, dampaknya, kecepatan, transparansi, dan efektivitas operasi SAR meningkat, lebih banyak jiwa yang terselamatkan. Dan kelompok yang terakhir, mereka membahas tentang tragedi jatuhnya pesawat Pilatus PC-6 Porter PK SNE milik Smart Aviation di Binuang, Nunukan yang menewaskan 1 orang dan melukai 1 lainnya. SAR dilakukan lewat helikopter pencarian darat dan pemantauan udara, komunikasi menggunakan radio satelit, koordinasi manual, dan update terbatas. Pesawat hilang kontak 8 Maret 2024, pencarian berlangsung beberapa hari hingga korban ditemukan. Dengan mengintegrasikan 4 pilar literasi digital, operasi SAR di Binuang bukan hanya fokus pada evakuasi fisik, tetapi juga pada pengelolaan informasi digital, cepat, akurat, etis, aman, dan berbudaya. Hal ini akan menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi martabat korban. Pada pembelajaran kelompok ini, saya dapat pengalaman belajar tentang cara memberi saran dan menjawab pertanyaan. Kegiatan ini bukan hanya melatih kemampuan berbicara dan berpikir, tapi juga meningkatkan kerjasama dan empati dalam kelompok. Sesi tanya jawab dalam belajar kelompok memberi saya kesempatan untuk melihat materi dari perspektif yang berbeda. Saya merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam memahami materi karena dukungan dan kolaborasi dari teman-teman. Belajar tidak selalu harus sendiri, diskusi aktif ternyata sangat membantu. Dan terima kasih perhatiannya. Afiknam Jagat Samagram.